Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi teks anekdot unsur kebahasaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Lutfi Ajijah Maria Gumlar, dengan NIM 41032121171024. Kompetensi dasar 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. 4.5 mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Indikator 3.5.1 menjelaskan aspek kebahasaan teks anekdot. 3.5.2 menemukan makna tersirat teks anekdot. 4.5.1 mendiskusikan isi teks anekdot. 4.5.2 menyusun isi dan makna tersirat teks anekdot. Tujuan: melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat dalam teks anekdot dan terampil mengkonstruksi teks anekdot dengan memerhatikan makna yang tersirat dalam teks anekdot. Loh bro, kalau bisa dihukum cuma 1 tahun. Aku nyuri ayam aja kena 5 tahun. Kok bisa gitu caranya, pitching mana bro? Bilang aja maaf pak, aku gak sengaja kok. Teman-teman, siapa nih yang pernah melihat gambar tadi? Salah satu cerita lucu yang beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik tetapi tidak secara langsung, apalagi kasar. Nah, di video ini kita akan mengenal dan memahami teks anekdot serta unsur kebahasaannya. Simak terus videonya ya. Untuk mengenal teks anekdot, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memahami pengertian anekdot. Pengertian teks anekdot menurut KBBI. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dulu saat masyarakat menggunakan media cetak, contohnya koran, teks anekdot menjadi rubrik hiburan pembaca. Teks anekdot biasanya mengenai kritik sosial, mengenai kehidupan sehari-hari. Kini, teks anekdot tidak hanya di media cetak, melainkan juga media sosial. Biasanya, teks anekdot zaman now berbentuk meme atau cuplikan dialog lucu dalam sebuah postingan. Jadi, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting, tokoh masyarakat, atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Struktur teks anekdot. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Unsur kebahasaan teks anekdot. Di sini ada contoh tentang teks anekdot. Teks ini berjudul, "Apakah Ibu sudah pernah keliling dunia?" Mari simak teks tersebut. Siang hari itu, Dodo sudah pulang dari sekolah. Tadi di sekolah, Dodo mendapatkan pelajaran tentang berbagai negara di dunia ini. Tiba-tiba, Dodo merasa penasaran apakah ibunya sudah pernah berkeliling dunia atau belum.
Dodo pun mencari ibunya untuk bertanya tentang masalah ini. Ia akhirnya menemukan ibunya sedang tiduran di dalam kamar. Saat itu, ibu Dodo memang sangat merasa ngantuk. Dodo pun langsung bertanya pada ibunya, "Bu, ibu apa sudah pernah keliling dunia?" Ibunya pun menjawab, Ya sudah pernah." Astaga, jadi ibu sudah pernah pergi ke Amerika? Tanya Dodo, makin penasaran. Ibu Dodo langsung menjawab, "Ya sudah pernah." Mendengar jawaban ibunya, Dodo semakin semangat bertanya. Ia pun bertanya, apakah ibunya itu pernah ke Brazil, Eropa, Bali, Kutub Utara, dan berbagai tempat lainnya. Merasa kesal dengan pertanyaan anaknya yang tidak berkesudahan, akhirnya Ibu Dodo menaik pitam. Ia langsung berdiri dan membetak Dodo. "Sudah sana pergi, ganti baju dan makan. Semua negara sudah pernah ibu injak. Tinggal mulut bawelmu saja itu yang belum ibu injak." Tegas Ibu Dodo mendengar itu, Dodo langsung lari keluar kamar ibunya. Nah, itu adalah contoh dari teks anekdot. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengetahui unsur kebahasaan dalam teks anekdot tersebut? Di sini ada sisi satu ada berbentuk tabel dan satunya lagi yakni penjelasan tentang tabel tersebut. Dalam unsur kebahasaan teks anekdot terdapat 6 unsur kebahasaan, yakni yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kita lihat ya dari contoh kalimatnya. Di sini yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Siang hari itu Dodo sudah pulang dari sekolah. Siang hari menunjukkan peristiwa masa lalu dari teks anekdot ini. Dan tadi di sekolah Dodo mendapatkan pelajaran tentang berbagai negara di dunia ini. Tadi merupakan peristiwa masa lalu juga. Nah, yang kedua, menggunakan kalimat retoris atau kalimat yang tidak membutuhkan jawaban, karena kalimat ini hanya 2 jawaban saja, antara ya ataukah tidak. Contoh kalimat tersebut adalah, "Bu, ibu apa sudah pernah keliling dunia?" Mendengar jawaban ibunya, Dodo semakin semangat bertanya. Ia pun bertanya apakah ibunya itu pernah ke Brazil, Eropa, Bali, Kutub Utara, dan berbagai tempat lainnya. Nah, di sini simak ya, bahwa kalimat retoris ini tidak membutuhkan jawaban. Di sini terlihat bahwa kalimat ini, "Bu, ibu apakah sudah pernah keliling dunia?" itu kan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya ya, pasti ya ataukah tidak. Selanjutnya, yang kedua, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu, dan sebagainya. Contoh kalimatnya adalah, merasa kesal dengan pertanyaan anaknya yang tidak berkesudahan, akhirnya Ibu Dodo naik pitam. Ia langsung berdiri dan membentak Dodo. Konjungsi di sini akhirnya dan ia langsung merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu ke cerita selanjutnya gitu. Yang keempat, menggunakan kata kerja. Contoh kalimatnya, Dodo langsung keluar kamar. Ini seharusnya Dodo langsung keluar kamar. Yang kelima, kalimat perintah atau imperative change. Dan kalimat tersebut contohnya, sudah sana pergi, ganti baju, dan makan. Semua negara sudah pernah ibu injak, tinggal mulut bawelmu itu saja yang belum
pernah ibu injak. Di sini ada tanda seru yang merupakan kalimat perintah untuk Dodo segera pergi gitu agar tidak mengganggu ibunya. Yang keenam, menggunakan kalimat seru. Tegas ibu Dodo mendengar itu, Dodo langsung keluar kamar. Nah, itu dia keenam dari unsur kebahasaan. Selanjutnya, makna tersirat dari teks ini. Makna dari teks ini adalah ketika seseorang malu bertanya maka akan sesat di jalan. Maka sebaiknya seseorang yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang suatu hal, maka harus bertanya kepada orang yang lebih paham. Akan tetapi, harus melihat kondisi juga, situasi dan kondisi. Ketika seseorang bertanya kepada orang lain, harus lihat bagaimanakah orang tersebut, sedang apakah orang tersebut, agar tidak menjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, ada contoh teks yang harus. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengerti tentang pengertian teks anekdot, struktur teks anekdot, dan unsur kebahasaan teks anekdot yang tadi telah dijelaskan? Jika sudah paham, maka selanjutnya mari kita berlatih. Silakan simak teks anekdot berikut ini, serta analisislah teks anekdot tersebut berdasarkan unsur kebahasaan dan makna tersirat. Oke, untuk materi kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.